البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala, al-babus salis, bab man rafa'a sautahu bil ilm. Bab yang ketiga, bab yang membahas tentang orang yang mengeraskan suaranya untuk menyampaikan ilmu. Baik. Berarti masuk di dalamnya yaitu apa? Memakai pengeras suara. Kalau zaman sekarang Allah membantu, memudahkan itu agar tenggorokan kita tak letih kalau selalu dengan suara yang keras, yang tinggi dan kuat. Baik. Nah dulu Rasulullah SAW terkadang mengeraskan suara agar sampai ke orang yang jauh dan agar juga dengan hikmah-hikmah yang lain agar timbul intibah, orang jadi sedar. Terkadang perlu ditengking sedikit oleh si cikgunya agar muridnya jadi sadar terkadang. Baik. Inilah tujuannya. Dijelaskan oleh para ulama, para pensyarah, tujuan didatangkannya bab ini yaitu menunjukkan boleh seorang alim untuk mengeraskan suara, menguatkan suara di hadapan murid. Demikian pula seorang khotib di hadapan para jamaahnya, atau seorang mufti di hadapan mustafti, atau seorang apalagi qadhi di hadapan orang yang hadir di situ, dan seterusnya. Ini ketika diperlukan. Kalau tidak diperlukan ya tak perlu. Ketika sedang ingin bisik-bisik tak perlu suara keras, nanti telinga orang jadi sakit. Tapi ini ketika diperlukan. Qala Imamul Bukhari rahimahullahu taala, al-haditsus situn, hadis yang ke-60, haddatsana Abu Nu'man Arim Ibnul Fadl. Qala haddatsana Abu Awanah an Abi Bishr an Yusuf bin Mahad an Abdullah bin Amr qala takhallafa anna Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam tertinggal dari kami fi safratin safarnaha, dalam suatu perjalanan jauh yang kami laksanakan, kami kerjakan. Fa'adrakana, lalu beliau mengejar kami, berjaya menjumpai kami di suatu tempat. Wa qad arhaqatnas shalah, dalam keadaan waktu sholat itu sudah sangat mendesak, sudah hampir habis waktunya. Wa nahnu natawadda, dalam keadaan kami sedang berwudu. Faja'ana namsahu ala arjulina, kemudian mulailah kami mengusap kaki-kaki kami. Fanada bi'a'la sautih, lalu beliau berseru dengan suara yang paling kuat, paling tinggi. Wailul lil a'qabi minan nar, kecelakaan untuk tumit-tumit disebabkan oleh api neraka. Marrota ini ausalasan, 2 atau 3 kali beliau mengulang-ulang itu. Tayyib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Nu'man. Ini sudah pernah kita lewati biografinya. Ini hadis yang ke-60. Kita lewati di hadis terakhir dalam kitab yang kemarin, Kitabul Iman, yaitu hadis ke-58. Haddatsana Abu Nu'man, inilah dia. Nah, di sini Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abu Nu'man Arim Ibnul Fadl. Ibnul Fadl, Arim ini julukannya, namanya Muhammad Ibnul Fadl Al-Basri. Dikatakan Arim artinya orangnya kasar, tapi beliau itu orangnya sangat lembut dan halus. Cuma terkadang ada aja orang yang dapat julukan tapi julukannya tidak tepat sama sekali. Seperti apa? Sebagian muhadits dijuluki Abdal, orang yang sesat, bukan karena dia sesat apa itu memiliki akidah yang memeson, tetapi dia pernah salah jalan ketika mencari hadis ke Mekah, ternyata tersesat jauh ke tengah hutan. Nah ini akhirnya melekat sampai beliau wafat, istilah itu Abdal. Padahal bukanlah beliau itu orang yang agamanya buruk. Nah seperti ini, orangnya lembut, orangnya baik, ahli ibadah, tapi julukan yang terlanjur menempel ini Arim, orang yang kasar. Entah sebabnya apa, Anda baca di Tahdhibut Tahdhib tak disebutkan sebabnya. Yang pasti para ulama menyatakan julukannya ini sama sekali tidak sesuai dengan orangnya. Iya, nama benar. Namanya Muhammad Ibnul Fadl Arim.
panggilan lekop. Iya, ini jadi julukannya, jadi lakopnya, iya. Baik, beliau ulama besar di Basrah, Al-Basri. Qala haddatsana Abu Awanah. Ini juga guru beliau yang disebutkan dalam hadis terakhir di Kitabul Iman. Haddatsana Abu Awanah itu. Abu Awanah Waddah ibnu Abdillah al-Yashkuri al-Bazzaz. Beliau peniaga kain. Tapi walaupun beliau niaga, tetap beliau tidak lupa untuk rajin belajar, rajin menghafalkan ilmu. Sampai-sampai Syu'bah dan Hushaim yang hafalannya luar biasa itu kalah oleh beliau. Hafalan beliau disejajarkan dengan Sufyan As-Sauri. Inilah Abu Awanah Waddah bin Abdillah al-Yashkuri ini, Al-Bazzaz, peniaga kain, muhadis besar. An Abi Bishr. Baik, Abi Bishr ini ulama Basrah. Namanya belum pernah kita lewati. Beliau adalah Ja'far bin Iyas Sitoh. Baik. Kemudian An Yusuf bin Mahak, wallahu alam tidak disebutkan kunyahnya. Beliau Yusuf bin Mahak Al-Basri Al-Basri Al-Makki. Beliau tinggal di Makkah namun asalnya adalah dari Basrah. Siqatun qalilul hadis. Hadisnya sedikit tapi dihafal baik-baik sehingga jadi orang yang siqah. Sampai masuk dalam Bukhari Muslim riwayat beliau ini. Hadis sepanjang zaman. Iya betul. Yusuf bin Mahak bin Mihran. Baik. Ini mengulang kaji setiap hari ya hadis-hadis yang sudah di. Betul, memang itu. Memang ilmu apapun perlu kita ulang-ulang setiap hari agar melekat. Baik, sebagaimana disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab beliau Al-Jami' li Akhlaqir Rawi, yaitu memang setiap hari diusahakan untuk kita mengulang kaji walaupun sesaat, walaupun 2 saat. Kita lihat sekilas, kita lihat dan di waktu-waktu luang dan sebagainya, agar selalu ingat ilmu-ilmu yang bermanfaat. Qala an Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amr ibnul As Abu Muhammad Al-Qurashi radhiyallahu anhuma, anak dari Amr ibnul As Al-Umawi. An Abdasyams, karena ini dari keluarga Bani Abdasyams. Baik. Qala adapun Abdullah bin Amr ibnul As ma'ruf termasuk sahabat yang paling banyak catatannya, sebagaimana kata Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau ini termasuk yang paling rajin mencatat. Abdullah bin Amr ibnul As, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ceritanya ma'ruf. Qala takhallafa anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi safrah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah tertinggal dari kami. Mungkin mereka di rombongan depan, Nabi di rombongan belakang. Di suatu perjalanan safarnaha yang kami laksanakan. Baik, safarnaha ini adalah jumlah waqi'ah ba'da nakirah. Boleh jadi sebagai sebagai naat fi safrote yang kami laksanakan. Tapi sebagian pensyarah menjadikan ini sebagai maf'ul mutlaq. Tak masalah insyaallah. Fa'adrakana, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyusul kami. Hatta arhaqatna, arhaqa ini mendesak. Salat, maksudnya salat adalah waktu salat. Dijelaskan oleh sebagian ulama, yaitu Ibnu Sikir, beliau mengatakan yaitu waktu salat kedua telah mendesak. Yaitu waktu sholat pertama sudah hampir habis, sudah mendekati ketibaan waktu sholat kedua. Kenapa ini terjadi? Padahal para sahabat adalah contoh yang baik untuk menyegerakan haknya Allah Ta'ala. Dijelaskan oleh Ibnu Battah rahimahullahu Ta'ala dalam syarah Sahih Bukhari beliau, ini adalah adab dari sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas mereka suka untuk sholat pada waktunya, sholat di awal waktu. Tetapi mereka karena Nabi tertinggal, mereka sebagai bagian dari adab kepada imam dan kepada Nabi, bahkan mereka menunggu beliau. Karena tentunya kalau yang menjadi imam adalah Nabi Muhammad, wah ini pahalanya tak mampu kita membayangkan. Kalau yang jadi imam kita adalah orang besar saja, kita gembira. Apalagi yang jadi imam adalah Nabi Muhammad. Maka mereka menunggu. Ternyata Nabi memiliki udzur, sebagaimana dalam hadis-hadis yang insya Allah akan kita lewati di Sahih Bukhari juga suatu saat nanti, insya Allah kalau umur kita panjang.
Bahwasanya Nabi dalam safar seringkali beliau di belakang untuk melihat siapa sahabat yang keletihan atau kendaraannya sudah tak kuat lagi, jangan sampai ada yang tercecer, tertinggal. Nah, makanya beliau lebih suka di belakang untuk mengawasi, melihat orang-orang yang memerlukan bantuan. Nah, boleh jadi keadaannya kali itu juga seperti itu, sehingga beliau agak tertinggal ketibaannya itu. Nah, tatkala waktu sudah semakin mendesak, maka mereka pun berwudu. Alhamdulillah Nabi tiba waktu itu. Wa nahnu natawaddo. Nabi mengejar kami, berjaya menjumpai kami dalam keadaan kami sedang berwudu. Jadi ini ada dua hal. Boleh ta'addudul ahwal di dalam i'rab itu boleh. Hal pertama ini waqad arhaqatna shalah. Ini hal yang pertama. I'rabnya sebagai hal, keadaan. Dalam keadaan kami sudah didesak oleh waktu sholat. Hal yang kedua, wa nahnu natawaddo, dalam keadaan kami berwudu. Ini menunjukkan fikihnya sahabat. Daripada wudunya nanti-nanti, sementara waktu sudah semakin mendesak, lebih baik kami wudu sekarang. Begitu Nabi tiba, tinggal orang iqamat, kemudian sholat. Maka mereka memanfaatkan waktu untuk segera berwudu. Faja'alna nansahu ala arjulina. Taib. Di dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Sahih Bukhari juga dikatakan waktunya adalah waktu sholat asar, yaitu waktu sholat asar sudah mendesak. Jadi ini akhir-akhir sholat duhur, waktu sholat duhur. Lalu mulailah kami ja'alna, yang ma'ruf ini adalah min af'alis syuru'. Sebagian pensyarah seperti Al-Karmani di dalam Ad-Darari, beliau menjadikan ini ja'alna min af'alil muqarabah. Nggak masalah, intinya maknanya bukan kami menjadikan, tapi mulailah atau jadilah kami mengusap kaki-kaki kami. Permasalahannya, setiap orang secara umum jelas kakinya dua. Kenapa arjul di sini, yaitu polanya jamak? Tak masalah karena ini disandarkan kepada dhamir na, dhamir jamak. Maka ini di dalam lughah istilahnya tauzi', yaitu pembagian. Setiap orang jelas mendapatkan dua kaki, memiliki dua kaki. Tatkala orangnya banyak, ya kaki kalau dihitung jadi banyak, makanya arjul. Baik, mulailah kami mengusap kaki-kaki kami. Ini kata Al-Karmani, ini adalah dzikru al-kul urida bihil ba'd, menyebutkan lafaz secara umum semua, yaitu kaki, tapi yang diinginkan sebagian kaki, yaitu apa? Yaitu ma'ruf. Ketika wudhu itu tak perlu semua kaki yang kena, tetapi buku lali ke bawah semuanya itu, yang atas-atas tak perlu. Berarti makna dari arjul di sini adalah aqdam, yaitu telapak kaki dan bagian atasnya, bukan semua bagian kaki. Dan ini ma'ruf di dalam wudhu. Dari mana kita tahu? Kata Al-Karmani, ini dilihat dari urfus syariah, tradisi syariat, bahwasanya mencuci kaki itu bagian apa? Bagian buku lali ke bawah, bukan semua kaki. Cuma masalahnya kenapa Nabi marah waktu itu? Karena nansahu, kami mengusap. Sementara haknya kaki itu apa? Yaitu dicuci, dibasuh, bukan hanya diusap. Apa perbedaan antara al-masah dan al-ghusl? Kalau masah, mengusap, itu adalah yaitu memberikan sedikit kebasahan kepada anggota bagian tadi. Tangan kita basah, lalu kita usapkan. Itulah yang namanya masah. Adapun kalau ghusl, yaitu mencuci, membasuh, itu adalah ma'ajaroyanil ma'. Ada aliran air di situ, jadi perlu air yang banyak. Atau kalau tidak ingin airnya mengalir, ya berarti apa? Kita masukkan kaki kita ke air tersebut. Baik. Jadi memang airnya banyak. Sementara kalau mengusap, ma'ruf, mengusap berarti air itu sedikit saja, dan ini keliru untuk bagian kaki. Fanada bi'a'la sautih. Kemudian Nabi berseru dengan suaranya yang paling kuat. Disebutkan oleh Ibnu Battah rahimahullah dalam syarah Sahih Bukhari, diambil faidah dari hadis ini, bolehnya seorang alim itu menyampaikan ilmu dengan suara yang keras ketika diperlukan. Di antara keperluannya apa? Litanbih, untuk memperingatkan. Dan ini juga disebutkan oleh ulama setelah Ibnu Battah, yaitu Al-Karmani di dalam Ad-Darari.
Yaitu ini sebagai zajr, sebagai peringatan agar orang tidak lagi mengulang. Walaupun Nabi mungkin saja bicara dengan halus, kan beliau orangnya lembut, sahabat juga senang menerima nasihat. Kenapa perlu ditengking-tengking? Baik. Tujuannya adalah sebagai peringatan, jangan ulang ini. Jadi terkadang suara keras tidak menunjukkan dia benci, tapi agar orang jadi sadar, tidak lalai lagi. Atau boleh jadi karena orangnya banyak sehingga perlu suaranya keras agar sampai ke mereka. Baik. Nah, Imam Bukhari mengambil faedah itu tadi, man rafa'a sautahu bil ilm, orang yang menguatkan suaranya untuk menyampaikan ilmu, yaitu boleh seperti ini sesuai keperluan. Baik. Wailul lil aqabi minan nar, kecelakaan bagi tumit-tumit itu. Aqab, tumit, yaitu apa? Bagian paling akhir dari telapak kaki. Iya, atap, yaitu tumit. Sama ya, bahasa kita sama di sini ya, tumit. Minan nar, minnya min sababiyah, disebabkan oleh api neraka. Ini menunjukkan bahwasanya tumit yang tidak terkena cucian, tidak terkena basuhan air, walaupun terkena air, dia sudah terkena air tuh, namsahu. Cuma apa? Airnya kurang, sekedar diusap, padahal haknya adalah dicuci. Ini menyebabkan orang terkena api neraka. Berarti ini adalah dosa besar. Buktinya diancam dengan api neraka. Padahal cuma salah sikit saja. Ya masalahnya bukan sikit atau tidak sikit. Ini adalah kewajiban yang Allah bebankan. Baik. Apabila kita tahu bahwasanya ancamannya adalah api neraka, berarti itu dosa besar. Kalau itu dosa besar, berarti mencuci kaki di dalam wudhu adalah wajib. Bahkan bukan sekedar wajib, dia adalah rukun wudhu. Ma'ruf, yang namanya rukun wudhu diantaranya adalah mencuci kaki sampai ke buku lalinya, sampai ke, kalau Indonesia bilang apa, mata kaki. Baik. Kenapa? Buku lupa. Oh, bahasa Jawa ya, lali. Ya betul. Boyolali. Nah itu buaya lupa, boyolali. Lupa juga ada boya kok. Nah itu juga. Baik, sekarang kenapa pakai lam? Bukankah seringnya siksaan itu dengan ala? Api neraka itu alaihim misalkan, kenapa pakai lam? Ini menunjukkan haknya, yaitu memang dia berhak untuk masuk ke dalam neraka disebabkan oleh kesalahan tadi. Maka ini peringatan yang keras. Wudhu ini bukan untuk main-main, tetapi kita laksanakan sebagaimana yang Allah Ta'ala wajibkan. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berdiri untuk sholat, takdirnya apa? Muhdisin, dalam keadaan kalian berhadas, berarti apa? Ya berwudu dulu. Faghsilu wujuhakum, cucilah, basuhlah wajah-wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan-tangan kalian sampai kepada siku. Ila bimana ma'a, yaitu bersama sikunya. Thayyib, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Baknya bukan bak tabaidiyah seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, beliau keliru. Baknya bukan tabaidiyah tapi bak lil ilsad, yaitu betul-betul ditempelkan tempelkan ke rambut. Makanya Nabi mencontohkan betul-betul semua rambut yang diusap dari depan sampai ke belakang lalu ke depan lagi. Walaupun tidak sampai wajib kalau depan sampai belakang lalu ke depan lagi, tetapi intinya semua rambut yang di kepala wajib kena, yang di kepala. Kalau wanita misalkan rambutnya sampai ke misalkan ke apa, ke belakang jauh, itu tak perlu, itu sudah bukan kepala. Itu cuma sampai ke tengkuk saja, itu yang wajib. Tak perlu dibasah-basah sampai ujung rambut. Kasihan yang rambutnya 3 meter, oh kasihan. Tak perlu. Karena ini bukan sedang mandi, tapi sekedar wudhu saja. Apa sebab dikenakan air dengan rambut kotor? Ini hikmah dari Allah Ta'ala. Memang ini pertanyaan aneh, yaitu apa? Apa hikmahnya rambut itu diusap dalam wudhu padahal rambutnya tak kotor? Pertanyaan ini sama dengan apa? Pertanyaan yang lain, yaitu ketika kita berhadas, yang berhadas siapa? Yang buat jinayah buntut, tapi kenapa ketika wudhu buntut nggak diusap? Ini hikmah dari Allah Ta'ala.
Yang salah buntut tapi nggak diusap dia, malah kepala, tangan yang kena. Itu tuh jadi pun butuh telinga ya. Betul. Baik. Cuma disebutkan oleh Rasulullah SAW, hikmahnya adalah untuk menghilangkan dosa-dosa, dosa yang di kepala, memikirkan yang haram-haram, dosa di telinga, yang mendengar yang haram-haram, dosa yang di mata dan di mulut dan sebagainya, dengan dicuci. Demikian pula tangan dan kaki. Sementara dosa di buntut jarang kan ya, untuk dicuci. Nah, kalau orang naudzubillah berbuat zina, tak mungkin dia dicuci dengan wudhu, harus dengan taubat dan sebagainya itu. Dengan wudhu itu hanya untuk mencuci, untuk menghilangkan dosa kecil. Ya, tarik. Ya betul. Karena Nabi mencontohkan demikian cara berwudhu di bagian kepala. Baik, hikmahnya juga untuk apa, nanti akan menimbulkan cahaya. Ma'ruf dalam hadis Abi Hurairah. Makanya kalau wudhunya sempurna, cahayanya akan sempurna di hari kiamat. Nah, yang malas wudhu, naudzubillah, ada sebagian penyihir, jinnya mensyaratkan tak boleh tersentuh air wudhu selama 40 hari. Soalnya kalau dia berwudhu, jinnya tak suka nanti dekat-dekat dengan dia. Ya, dia kepanasan. Nah, kalau tak wudhu, rugi di hari kiamat, nampak hitam, nampak kusam, naudzubillah. Celah-celah kaki, celah-celah. Nah, itu juga ketika diperlukan kita melakukan ad-dalat, yaitu mengusap di antara celah-celah jari-jari kaki itu. Nah, ini nanti pembahasannya dalam Kitabut Thaharah insyaallah. Cuma yang diinginkan di dalam Kitabul Ilm di sini adalah boleh seorang alim ketika melihat muridnya itu melakukan kesalahan dan dia tidak ingin muridnya lalai, maka dia mengeraskan suara. Disebutkan oleh Al-Karmani rahimahullah di dalam kitab Ad-Darari, ini menunjukkan seorang alim ketika melihat kemungkaran boleh dia mengingkari dengan suara yang keras, bukan karena benci, bukan karena ingin memburuk-burukkan murid, mempermalukan murid, tapi agar murid yang keliru mengambil pelajaran, yang lain-lain juga menjadi sadar, oh jangan sampai saya melakukan yang seperti itu. Macam maskar kawan. Nah, tapi seperlunya tak boleh kemudian mencaci maki, memburuk-burukkan dan sebagainya. Wanita saja jalan cepat, kenapa engkau jalanmu macam kura-kura 100 tahun? Nah, itu buat malu orang, kasihan. Nah, itu. Baik. Marrota ini ausalasan, 2 atau 3 kali. Disebutkan oleh Al-Karmani, ini menunjukkan boleh mengulang-ulang litakid, untuk memperkuat. Karena terkadang 1 kali itu orang masih lalai atau lupa. Tapi kalau diulang-ulang, maka seakan-akan kita mengulang pelajaran. Sebagaimana kalau kita ingin memotong tanaman, kita pukul sekali mungkin belum rubuh, tapi kalau berkali-kali akhirnya rubuh juga. Seperti kalau kita memahat, kita pahat, kita pukulkan batu pahat. Alat pemahat 1 kali mungkin kurang kuat, tapi kalau 2-3 kali akhirnya terbentuk apa yang kita inginkan di batu itu atau di kayu itu. Ini hikmah dari mengulang pelajaran beberapa kali, mengulang ucapan beberapa kali. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan. Ini tak masih marwatkan atau salahkan? Iya, mungkin beliau lupa Ibnu Amr, atau mungkin agak jauh beliau jadi ragu-ragu tadi sudah 2 ke 3. Karena para sahabat waktu itu mereka memikirkan sholat. Jadi mungkin mereka jadi tak ingat ini sudah 2 atau 3 kali Nabi bilang. Karena konsentrasinya adalah jangan sampai terlambat sholat. Sahabat mencuci kaki ini tak sempurna lah. Ya, waktu itu tak sempurna karena tergesa-gesa, mencucinya tak sempurna. Karena habis waktu, sebab waktu sudah habis, jadi cepatlah. Betul. Ketika tergesa-gesa, ternyata jadi yang wajib dicuci malah diusap. Nanti insya Allah ketika hadis ini disebutkan lagi di dalam Kitabul Wudhu, insya Allah akan ada faedah yang lebih banyak terkait dengan permasalahan itu. Karena memang ada beberapa riwayat. Baik, dan menunjukkan walaupun orangnya tergesa-gesa, orangnya terpaksa atau lalai, sementara orang yang lupa itu tak dosa, tetapi Rasulullah tetap mengeraskan suara dan Allah Ta'ala mengancam dengan api neraka, menunjukkan bahwasanya sebagian kelupaan itu tidak ada ulur, karena ini terkait dengan sah atau tidak sahnya sholat. Baik, makanya diperingatkan, waspada itu, jangan sampai betul-betul masuk neraka kaki kalian nanti, diingatkan. Masuk kaki ini, duduk ini kaki ini perlu digosok-gosok atau lalu air saja? Tak masalah. Nah, itu nanti dalam Kitabul Wudhu. Yaitu kalau
sekedar air berlalu itu cukup, maka itu cukup. Tapi kalau kita ingin mimbabil ingqa, yaitu betul-betul ingin membersihkan kaki, dan isti'ab, yaitu menjadikan semuanya kena, bagian yang memang wajib kena, perlu kita usap-usap, perlu kita gosok-gosok sesuai keperluan. Celah-celah apa nih? Iya, celah-celah di antara apa jari-jari dan sebagainya. Celah-celah kuku pun masuk. Betul. Ya kalau di balik kuku tak perlu. Ya, tapi celah-celah nih kalau air boleh masuk, masuklah. Iya, yang penting tidak perlu dipaksa-paksa. Ini Teliti lah. betul. Nah, ketelitian penting. Tanpa sampai menyakiti diri tentunya. Tapi ramai orang ambil wudhu tak betul. Dia letak kaki, ambil air pilih itu letak begitu, masih celah-celah. Yang penting dia hati-hati. Kalau tak hati-hati, masih ada bagian yang tak terkena air, nanti terkena riwayat lain. Dia letak air minum. Ya itu boleh jadi tak sah, wajib mengulang sholatnya nanti. Terutama kalau kita di musim sejuk di Yaman itu, musim sejuk itu kering. Terkadang kita sudah mencuci, kita sangka ini sudah kena. Tahu-tahu teman kita lihat, kenapa itu nampak kering? Kita lihat, oh betul. Memang terkadang seperti itu. Ada bagian yang tidak betul-betul kena air, padahal kita merasa sudah kena. Kalau cuaca sedang sangat sejuk dan kering. Kalau sejuk sangat, mungkin air itu kita sejuk sakit. Nah, boleh jadi. Ambil air kita masuk celah ni. Boleh airnya disuangkan atau apa. Tangan kita basah, digosok-gosok. Betul. Yang penting bukan hanya bagian basahnya, tapi memang kita ambil air, ada air. Nah, sambil digosok-gosokkan. Intinya adalah agar terbentuk isti'ab, kata Imam Nawawi. Airnya memang meliputi semua bagian yang memang wajib terkena air. Allahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin.